Setelah 2 kali mencoba dan gagal, Prabowo Subianto akhirnya berhasil menduduki kursi pemerintahan tertinggi di Indonesia. Mantan Letnan Jenderal ini diketahui memperoleh tuduhan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dan kejahatan perang pada masa kelam di bawah rezim Soeharto. Tetapi faktanya, pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024, dia memenangi pemilihan presiden, mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dalam Pilpres 2024, tak ada lagi sosok Prabowo Subianto yang senantiasa meledak-ledak dan nasionalis yang muncul pada kampanye-kampanye sebelumnya. Kali ini Prabowo mengganti citranya menjadi bapak-bapak menggemaskan di TikTok, mengacungkan simbol hati dengan jari-jarinya dan memamerkan tarian gemoy yang menjadi viral. Dan strategi ini nyatanya berhasil untuk kalangan pemilih muda generasi yang nyaris tidak mendapat informasi tentang masa lalu Indonesia. Beberapa pemilih pada hari H pemilu 2024 mengatakan kepada BBC bahwa mereka ingin orang yang kuat di kursi kepresidenan, seseorang yang bisa melanjutkan kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo yang banyak diagungkan orang. Sementara itu, sebagian lainnya khawatir jika negara ini kembali dipimpin oleh seorang jenderal militer. Prabowo juga pernah menjadi menantu Soeharto, maka Indonesia akan kembali tergelincir ke masa kelam. Prabowo Subianto, 72 tahun, punya rekam jejak HAM masa lalu yang mencengangkan di mata aktivis dalam dan luar negeri. Tuduhan yang paling utama adalah bahwa Prabowo Subianto mengomandani satuan yang menculik dan menyiksa beberapa pejuang demokrasi menjelang masa akhir rezim Soeharto pada akhir tahun 1990-an. Dari 23 orang, beberapa selamat, 1 meninggal dunia, dan 13 aktivis lainnya sampai sekarang masih hilang. Dia kemudian dicopot dari militer dan mengasingkan diri ke Yordania pada tahun 2000-an. Beberapa tahun kemudian, dia kembali ke Indonesia dan membangun kekayaan di sektor kebun sawit dan pertambangan sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Sebagian orang mungkin menilai Prabowo merasa berhak memperoleh ruang di poros kekuasaan. Secara politis, dia berdarah biru, lahir di keluarga elit yang sudah identik dengan politik Indonesia. Ayahnya adalah seorang ekonom terkemuka yang pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan. Sementara kakek Prabowo mendirikan Bank BUMN pertama di Indonesia. Prabowo kecil hidup di pengasingan bersama keluarganya di Swiss dan Inggris. Ini terjadi setelah sang ayah dituduh terlibat dalam pemberontakan separatis di Sumatera. Dia pun bergabung ke militer setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1970-an. Karirnya langsung menanjak dengan cepat. Pada tahun 1980-an, Prabowo bersama unit khusus memerangi kelompok separatis di Timor Timur, sekarang menjadi Timor Leste. Para saksi mata menudingnya melakukan kebiadaban di sana dan di Papua. Kemudian pada tahun 1983, Prabowo masuk ke lingkaran dalam Soeharto dengan menikahi salah satu putrinya, yaitu Siti Hediati Haryadi. Pernikahan ini berlangsung selama 15 tahun, lalu kandas seiring dengan berakhirnya rezim militer Orde Baru. Prabowo kemudian memimpin sebuah satuan unit khusus yang dituduh menculik beberapa aktivis. Dia diberhentikan, tapi tidak pernah mendapat tuntutan hukum. Pada hari-hari penuh kekacauan menjelang akhir kepemimpinan Soeharto, Prabowo juga dituduh memicu penjarahan di Jakarta yang membuat banyak minoritas Tionghoa menjadi korbannya. Namun Prabowo senantiasa menyangkal segala tuduhan ini. Setelah kejatuhan Soeharto, Prabowo pergi ke Yordania dan menghindar dari sorotan ketika Indonesia memasuki era demokrasi pada milenium baru. Mantan petinggi militer ini pun dilarang masuk ke wilayah Amerika Serikat dan Australia karena masuk daftar hitam akibat rekam jejak HAM-nya. Pencekalan ini baru dihapus beberapa tahun belakangan. Prabowo kembali ke Indonesia sebelum pemilu tahun 2009 berlangsung. Dia mendirikan partainya sendiri, yaitu Partai Gerindra, dan berkelindan dengan koalisi-koalisi untuk memulai karir politiknya. Pada pemilu tahun 2014 dan 2019, Prabowo bersaing dengan rivalnya saat itu, yaitu Jokowi. Dalam pemilihan presiden yang berlangsung sangat ketat,
dia kalah pada 2 kesempatan. Namun setelah kericuhan dari para pendukungnya yang memprotes kekalahan Prabowo pada pemilu tahun 2019, 10 orang meninggal pada peristiwa ini. Jokowi membuat kesepakatan dengan Prabowo. Prabowo pun masuk ke pemerintahan Jokowi dan menjadi Menteri Pertahanan. Dia pun bebas untuk bepergian dari Paris ke Washington, ke Beijing sebagai pejabat tinggi negara. Sanksi-sanksi dari Barat lenyap sudah. Prabowo sudah beberapa kali ditekan untuk menanggapi masa lalunya yang kelam. Dia menyangkal sebagian besar tuduhan, dan ketika dia mengakui sebuah kejahatan seperti penculikan misalnya, dia kembali ke alasan klasik prajurit. Dia hanya menjalankan perintah. Dalam salah satu debat capres pemilu tahun 2014, Prabowo mengatakan dia menjalankan perintah atasannya. Upaya Prabowo mengubah citra untuk pemilu tahun 2024 adalah salah satu strateginya yang sukses. Akan tetapi, strategi yang paling krusial adalah dukungan dari mantan rivalnya, yaitu Jokowi. Ketika Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Jokowi, menjadi cawapres yang digandeng oleh Prabowo. Mahkamah Konstitusi mengubah persyaratan umur yang memungkinkan Gibran Raka Buming Raka yang saat itu berusia 36 tahun menjadi cawapres. Sebelumnya, hanya mereka yang berumur 40 tahun ke atas yang boleh mencalonkan diri. Saudara ipar Prabowo, yaitu Anwar Usman, adalah ketua Mahkamah Konstitusi saat keputusan diambil. Sejumlah pihak menjelang pemilu pada hari Rabu tanggal 14 Februari menuduh Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dan mengintervensi proses pemilihan. Mereka berargumen bahwa dia hanya ingin mempertahankan pengaruhnya di dunia politik. Ini adalah kesempatan yang menguntungkan Prabowo. Banyak pemilih berkata kepada BBC bahwa mereka percaya siapapun yang didukung oleh Jokowi. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari, hasil-hasil hitung cepat meski tidak resmi menunjukkan strategi ini berjalan dengan sangat baik. Prabowo unggul dengan cepat, hampir 60% suara mendukungnya. Pemilu pun tidak membutuhkan 2 putaran. Dalam pidatonya, Prabowo menyapa ribuan pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta. Dia membawa-bawa kenangan masa lalu, termasuk makan siang bersama Soeharto. Seorang pemimpin dari era itu kembali ke puncak kekuasaan Indonesia. Bagi banyak pejuang reformasi, apa yang sebelumnya dirasa tidak mungkin terjadi, terjadilah.